Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin Ampera Coding di sini. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari serial pembuatan aplikasi di Electivity. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat tampilan seperti yang sedang Anda lihat saat ini. Jadi kita sudah belajar membuat read data ataupun menampilkan data yang kita simpan dari database. Nah, kita di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menambahkannya melalui bahasa pemrograman PHP. Jadi kita sudah punya istilahnya indeks ataupun untuk menampilkan datanya, kita akan membuat bagaimana cara data ini bisa kita masukkan melalui pemrograman PHP. Nah, langsung saja kita masuk ke text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita perlu yang namanya memberikan link ataupun alamat yang kalau misalkan kita akses ke alamat tersebut, kita bisa menambahkan suatu data baru. Nah, caranya adalah kita bisa buat dulu filenya. Jadi di bagian folder si Electivity ini saya klik kanan, saya buat new file. Di sini saya berikan nama filenya itu adalah tambah.php. Nah, ini sudah saya buat seperti ini. Kemudian di bagian index.php kita berikan tombol yang kalau diklik akan masuk ke halaman tambah.php. Nah, di sini kita akan letakkan di bagian atas ya, supaya kalau misalkan ada data yang baru masuk dia tidak semakin turun. Jadi kalau misalkan kita letakkan di bawah, ya kalau misalkan data itu sudah 100, maka tombol tambah data akan semakin ke bawah. Jadi kita akan letakkan di bagian atas saja, mungkin di atas nama tabel penampilan data ini. Jadi di bagian ini saya enterkan sedikit. Ini kita buat keterangan. Kita akan membuat link. Jadi cara membuat link adalah dengan menggunakan sintaks ahref. Nah, ahref seperti ini. Jadi dibuka dengan tanda panah ke kiri ataupun simbol arah ke kiri, A spasi ref seperti ini sama dengan tanda kutip 2. Nah, di dalam tanda kutip 2 yang diapit inilah kita akan memasukkan URL-nya ataupun alamatnya. Nah, di sini kita akan masuk ataupun mengarahkan ke file tambah.php tadi. Jadi kita masukkan di sini tambah.php. Oke, kemudian di sini di antara tag ahref dan penutup, pembuka dan penutupnya itu kita masukkan namanya. Jadi nama yang akan ditampilkan itu adalah tambah data. Kita simpan, coba kita lihat. Nah, ini udah tampil ya, tapi mungkin agak sedikit kita kasih jarak lah. Jadi kita mungkin berikan tag P saja supaya dia ada jarak. Nah, seperti ini. Oke, simpan, kita refresh. Nah, ini udah ada jarak ya. Nah, kemudian kalau misalkan si tambah data ini diklik, maka dia akan masuk ke halaman penambahan data ataupun ke formnya nanti. Oke, kita kembali dulu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di bagian tambah.php ini saya berikan HTML5. Kemudian di sini kita berikan keterangan tambah data kegiatan. Di bagian bodinya kita letakkan di sini H1 tambah data kegiatan. Untuk nama itu bebas ya, kalau misalkan teman-teman tidak mau dengan nama seperti ini ya nggak masalah, tinggal diubah saja. Ini saya klik tambah data. Nah, ini ya udah masuk ke halaman tambah data ya. Terlihat juga di URL-nya juga sudah berubah menjadi tambah.php. Nah, kemudian kita berikan yang namanya tag hr lagi untuk memberikan garis. Kemudian kita buat form. Jadi form ini yang berguna kalau misalkan diisi dan ditekan tombol submit, maka dia akan memproses form tersebut untuk menambahkan datanya ke database. Nah, kita perlu buat dulu form. Jadi tag form bisa dimasukkan seperti ini. Jadi ada form pembuka, kemudian action, jadi aksinya itu mau ke file apa. Nah, kita masukkan yang namanya itu adalah tambah proses.php. Sebenarnya bisa juga dilakukan dari proses file tambah.php ini saja.
Jadi kalau untuk style coding itu ada macam-macam, tergantung kita mau pakai yang mana. Nah, kemudian ini saya enter. Nah, di sini ada yang namanya method. Jadi method ini kita itu mau mengirimkan suatu data melalui form. Apakah itu metodenya adalah post ataupun get. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang penambah suatu proses yang dilakukan dalam suatu form, itu kita gunakan post. Tapi kalau misalkan kita ingin mengubah suatu data yang kita ingin tangkap nilainya, itu kita bisa menggunakan get ataupun post juga. Nah, bedanya adalah kalau post, data yang dikirimkan itu akan tidak tampil di dalam URL. Tapi kalau misalkan metodenya itu kita kasih get, maka dia akan ditampilkan di dalam URL. Oke, jadi ini kita perlu kasih metode sama dengan kutip post. Nah, form action method. Oke, sudah betul ini. Kalau mau diletakkan di depan juga bisa, nggak masalah ini. Yang penting nilainya benar. Nah, kemudian di dalam form yang sudah kita buat, jadi ada isi di dalamnya itu adalah nama dari masing-masing formnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di database itu udah punya 3 data nih, yang terdiri dari 3 kolom: ID kegiatan, nama kegiatan, dan tanggal kegiatan. Kita cuma perlu nama kegiatan dan tanggal kegiatan. Oke, jadi kita perlu 2 saja. Kalau saya reload di sini tampil seperti ini. Di sini kita masukkan, kita buat dulu label supaya sedikit lebih rapi. Label for, misalkan di sini untuk namanya adalah nama kegiatan. Di sini namanya adalah nama kegiatan. Nah, di sini kita letakkan formnya. Jadi kalau untuk membuat suatu form itu kita bisa masukkan dengan sintaks input type text. Oke. Nah, di input ini juga ada berbagai macam elemen ataupun istilahnya komponen yang bisa kita gunakan. Contoh, kalau kita misalkan ingin mewajibkan si form ini diisi, maka kita bisa isi dengan keterangan required. Oke. Tapi kalau misalnya kita juga ingin memberikan suatu istilahnya perintah secara agak kabur, istilah di formnya, kita bisa kasih placeholder sama dengan kutip. Kemudian kita berikan isi nama kegiatan. Oke. Nah, kemudian yang paling penting dari suatu form itu adalah namanya yang digunakan nanti untuk memasukkan ataupun menangkap nilai dari suatu form ke dalam proses penambahan data. Jadi kita berikan di sini namanya adalah name sama dengan kutip. Nah, di sini adalah kan namanya kegiatan, kita berikan nama kegiatan. Oke, seperti ini. Kemudian kita perlu satu form lagi, yaitu namanya, ini saya kasih paragraf ya biar dia ada jarak. Seperti ini. Oke, kemudian satu lagi kita buat, langsung saja di copy paste supaya cepat. Ini kita kasih namanya tadi tanggal kegiatan. Oke, tanggal kegiatan. Di sini tgl kegiatan. Usahakan teman-teman kalau membuat suatu nama di dalam form input ataupun form apapun yang nantinya akan digunakan dalam proses penambahan ataupun pengubahan ataupun penghapusan data, itu samakan saja dengan field ataupun nama kolom yang ada di tabel database-nya, supaya kalau misalnya ada perubahan kita bisa tracking ataupun menelusurinya lebih mudah. Untuk juga penambahan data juga lebih sinkron. Kalau misalkan beda-beda, nanti kita sendiri yang bingung ataupun pusing. Jadi kalau saya pribadi, saya biasanya nama dari suatu form itu sama dengan nama dari masing-masing kolom di tabel suatu database. Oke, ini tanggal kegiatan lagi kita buat tabnya teks. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin langsung menggantinya itu dalam format tanggal, ini kita bisa ganti menjadi date. Oke.
Jadi ini kita berikan isi tanggal kegiatan, ini saya simpan, saya refresh. Nah, ini udah tampil ya. Jadi yang pertama itu adalah tipenya itu teks biasa dengan ada placeholder yaitu isi nama kegiatan. Ini saya perbesar sedikit. Oke, seperti ini. Di tanggal kegiatan ini sudah muncul ya untuk tanggalnya ya. Kalau kita klik di tanda kalender ini, dia akan menampilkan daftar dari kalender ataupun tampilannya. Nah, di sini kita bisa memilih secara langsung. Nah, kemudian seperti yang teman-teman telah bisa lihat bahwa beda antara type text dan type date itu kelihatan benar ya. Jadi kalau misalkan teks itu cuma form biasa, sedangkan kalau date dia langsung menampilkan tipe kalender. Nah, ini adalah bawaan dari si HTML5. Nah, mungkin kalau untuk detailnya itu bisa atribut dari atribut HTML5. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada berbagai macam atribut yang bisa kita gunakan ya. Oke, atribut form, HTML input attributes. Nah, seperti ini. Dia mempunyai banyak sekali atribut yang kita bisa gunakan. Contoh maxlength. Jadi maxlength ini membatasi jumlah karakter yang bisa kita masukkan di dalam suatu form. Itu kita gunakan maxlength seperti ini. Oke. Kemudian ada juga lagi namanya min dan max ataupun max, kemudian multiple dan lain sebagainya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat form tombolnya. Jadi ketika tombol itu diklik, maka dia akan memproses si data yang disimpan ataupun yang dimasukkan dalam nama kegiatan dan tanggal kegiatan. Jadi kita di sini siapkan yang namanya button ataupun tombol dengan sintaks itu ataupun dengan tagnya itu button seperti ini. Kemudian di button ini ada yang namanya atribut lagi seperti di bagian input. Namanya itu adalah tipe juga dan name. Nah, yang wajib kita gunakan adalah type ataupun tipe seperti ini. Type, kemudian kita kasih tipenya itu adalah submit. Oke. Kemudian di sini kita bisa beri keterangan submit ataupun tambah data saja. Simpan. Kemudian di sini kita refresh. Nah, ini udah ada ya tombolnya. Nah, kalau misalnya kita klik langsung tambah data, tapi kita tidak mengisikan nama kegiatan, maka dia akan muncul seperti ini. Please fill out this field. Tapi kalau misalkan teman-teman yang menggunakan bahasa Indonesia, nanti dia akan muncul perintah wajib diisi atau kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya saya isi di sini asal saja tambah data. Di sini kita juga harus isi seperti ini tambah data. Nah, ini muncul error yaitu object not found. Error 404 maksudnya adalah URL ataupun alamat yang kita akses seperti ini yaitu tambah proses PHP itu tidak ada ataupun tidak ditemukan. Nah, memang sengaja saya belum buat karena untuk mengetes dulu formnya. Jadi kita nanti akan buat suatu file baru dengan nama tambah proses.php yang gunanya untuk memproses form yang dikirimkan di dalam form nama kegiatan dan tanggal kegiatan. Oke. Nah, mungkin ini saya sedikit tambahkan satu form lagi, satu button lagi yang gunanya untuk mereset isinya dari yang diinput oleh seorang user dari nama kegiatan dan tanggal kegiatan. Nah, tipenya itu adalah reset. Kemudian supaya lebih rapi lagi kita kasih name di sini, tambah di sini name sama dengan reset. Nah, kenapa kita memerlukan name sama dengan tambah di sini? Gunanya kita bisa mengecek apakah suatu form yang dikirimkan itu memang ditekan melalui tombol si tambah ini. Jadi kita nanti bisa mengecek data yang dikirimkan memang benar-benar dari form yang si halaman tambah kegiatan ini. Jadi nggak bisa langsung tembak data saja. Jadi kita akan berguna si name tambah ini dalam proses mengecekannya. Kalau kita tidak masukkan name ini, ya kita nggak bisa membaca apakah tombol itu memang benar-benar diklik atau tidak. Oke, jadi saya kembalikan, saya simpan. Nah,
Mungkin cukup untuk pembuatan halaman tambah data. Di video selanjutnya kita akan bahas proses penambahan datanya. Jadi silahkan mungkin dipelajari kembali ataupun dicoba dulu sebelum masuk ke bagian proses penambahan datanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.